Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky adalah Finsa Putri dengan NIM 236202038, Prodi PGSD semester 5 kelas A. Di sini saya akan memaparkan materi Indonesiaku Kaya Hayatinya, topik B untuk kelas 5 yang berisi tentang keragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia, yang mana saya menggunakan media pembelajaran berupa PPT dan media fisik. Pertama, kita akan menggunakan PPT sebagai pemaparan materinya. Berikut PPT-nya. Keragaman flora dan fauna di Indonesia. Tujuan pembelajaran yang pertama, mampu mengidentifikasi jenis-jenis flora dan fauna di Indonesia, termasuk yang endemik. Yang kedua, mampu mengidentifikasi flora dan fauna di Indonesia berdasarkan persebarannya. Yang ketiga, mampu memberikan contoh tindakan sederhana untuk menjaga keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Pernahkah kalian melihat hewan dan tumbuhan seperti harimau Sumatera, komodo, anoa, burung cendrawasih, Rafflesia arnoldi, dan anggrek hitam? Harimau Sumatera, komodo, anoa, burung cendrawasih, dan Rafflesia arnoldi memiliki keistimewaan karena termasuk flora dan fauna endemik atau hanya dapat ditemukan di Indonesia. Yuk kita pelajari bersama keanekaragaman flora dan fauna yang membuat Indonesia begitu istimewa. Flora dan fauna di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman flora dan fauna besar di dunia. Hal ini disebabkan oleh letak geografis Indonesia yang strategis, iklim tropis, serta wilayah yang terdiri dari ribuan pulau. Flora dan fauna di Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah barat atau Asiatis, wilayah tengah atau peralihan, dan wilayah timur atau Australis. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Persebaran flora dan fauna Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama yaitu wilayah barat, zona Asiatis, meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Yang kedua wilayah tengah atau zona peralihan atau village, meliputi Sulawesi dan Nusa Tenggara. Yang ketiga yaitu wilayah timur atau zona Australis, meliputi Kepulauan Maluku dan Papua. Berikut yaitu peta persebaran flora dan fauna di Indonesia. Wilayah barat Asiatis berwarna biru, wilayah tengah atau peralihan berwarna pink, dan wilayah timur Australis berwarna orange. Untuk garis kuning, garis Wales memisahkan wilayah barat Asiatis dan tengah peralihan. Yang hijau, garis Weber memisahkan wilayah tengah dan wilayah timur. Selanjutnya yaitu flora dan fauna di wilayah barat atau Asiatis seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Flora, ciri-cirinya curah hujan yang tinggi dan hutan lebat. Contohnya bunga Rafflesia arnoldi, pohon jati, meranti, dan rotan. Fauna, ciri-ciri berbadan besar dan mirip dengan fauna di benua Asia seperti harimau Sumatera, gajah Sumatera, badak bercula satu, orangutan, banteng, burung elang, dan burung rangkong. Selanjutnya yaitu contoh fauna di wilayah barat Asiatis, elang Jawa, orangutan, burung rangkong, bekatan, beruang madu, badak Jawa, harimau Sumatera, gajah Sumatera, dan macan tutul Jawa. Bunga Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi adalah salah satu flora endemik Indonesia yang hanya dapat ditemukan di hutan Sumatera, Kalimantan, dan Bengkulu. Bunga ini dikenal sebagai bunga terbesar di dunia dan memiliki banyak keunikan. Yang pertama yaitu diameter bunga dapat mencapai 1 meter dengan berat hingga 11 kg. Yang kedua, tidak memiliki batang, daun, dan akar. Yang ketiga, mengeluarkan bau busuk seperti daging yang membusuk. Yang keempat, hanya mekar selama 5-7 hari, setelah itu akan layu. Flora dan fauna di wilayah tengah atau peralihan, meliputi Sulawesi dan Nusa Tenggara. Flora, ciri-cirinya curah hujan yang rendah, memiliki stepa dan sabana. Contoh flora seperti anggrek, cengkeh, cendana, dan pala. Fauna, ciri-cirinya memiliki jenis unik dan jumlahnya tidak sebanyak wilayah barat dan timur. Contohnya fauna peralihan seperti anoa,
babi rusa, burung maleo, tarsius, kuskus, dan komodo. Contoh fauna di wilayah tengah: anoa, burung maleo, babi rusa, kuskus, komodo, tarsius. Anoa adalah salah satu fauna endemik Indonesia yang hanya ditemukan di Pulau Sulawesi. Hewan ini sering disebut sebagai kerbau kerdil karena penampilannya yang menyerupai kerbau kecil. Berikut adalah informasi tentang anoa. Yang pertama yaitu tubuhnya kecil dan ramping dibandingkan kerbau biasa dengan tinggi sekitar 75 sampai 100 cm dan berat antara 150 sampai 300 kg. Yang kedua, memiliki tanduk pendek yang melengkung ke belakang. Yang ketiga, terdapat dua jenis anoa, yaitu anoa pegunungan dan anoa dataran rendah. Selanjutnya yaitu flora dan fauna di wilayah timur atau Australis, meliputi Papua, Kepulauan Maluku, dan Kepulauan Aru. Flora, ciri-cirinya banyak hutan hujan tropis, hutan musim, dan hutan bakau. Contohnya matoa, pohon sagu, jati, dan merbau. Fauna, ciri-cirinya memiliki kemiripan dengan fauna di benua Australia dan ukuran tubuh yang tidak terlalu besar. Contohnya burung cendrawasih, burung kasuari, kuskus, kanguru, dan walabi. Contoh fauna di wilayah timur atau Australis itu kuskus, burung cendrawasih, walabi, burung kasuari. Burung cendrawasih adalah salah satu fauna endemik Indonesia yang dikenal sebagai burung surga karena kecantikan bulu-bulunya. Burung ini dapat ditemukan di wilayah Papua dan Maluku. Berikut informasi tentang cendrawasih. 1. Memiliki lebih dari 40 spesies burung cendrawasih yang sebagian besar hidup di Papua dan Maluku. Burung jantan memiliki tarian kawin yang memukau, seringkali melibatkan gerakan tubuh yang rumit sambil memamerkan bulu-bulu hias mereka. Flora dan fauna endemik Indonesia. Flora endemik Indonesia yaitu Rafflesia arnoldi, anggrek hitam, Edelweiss Jawa. Fauna endemik Indonesia yaitu harimau Sumatera, orang utan, anoa, komodo, babi rusa, dan burung cendrawasih. Menjaga keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia yaitu 1. Tidak membuang sampah sembarangan terutama di hutan, danau, sungai, atau laut. Yang kedua, menanam pohon. Yang ketiga, mengurangi penggunaan plastik. Yang keempat, tidak memburu atau menangkap satwa liar. Yang kelima yaitu menghemat penggunaan kertas. Menjaga keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia adalah tanggung jawab bersama. Setiap langkah kecil seperti mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan menghemat penggunaan kertas akan memberikan dampak besar untuk masa depan bumi kita. Sekian untuk PPT yang saya paparkan. Selanjutnya yaitu media fisik. Berikut adalah media fisik tentang keberagaman flora dan fauna di Indonesia, di mana di situ terdapat 3 wilayah, yaitu wilayah barat Asiatis, wilayah tengah peralihan, dan wilayah timur Australis. Di situ terdapat peta di setiap wilayahnya, dan juga ada hewan-hewan yang mana itu nanti siswa dapat menebak mana hewan yang ada di wilayah tersebut. Contohnya kita dapat mencocok ke bagian kardus bawah sehingga gambar tersebut tertancap di situ dan dapat dicocokkan apakah betul atau salah gambar tersebut berada di wilayah tersebut, antara wilayah Asiatis, peralihan, ataupun Australis. Begitulah media pembelajaran yang dapat saya buat. Jika masih ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.